Banyak yang panik dan juga ada yang bisa melihat peluang ini. Ya, kalau kita berpikir terbalik, oke. Dan memang kalau kita ngomong soal psikologis ya, dalam bursa saham kita ngomong ya, itu memang untuk sebagian orang sih gampang-gampang susah sih. Apalagi kalau kita yang mindsetnya kurang bagus ya. Jadi video kali ini gue bakal ngebahas ya ini. IHSG crash berkali-kali. Investor dewasa tidak takut crash bersamanya. Tidak ikut apa? Dewasa tidak ikut crash bersama gitu loh. Nah, dari judul ini ya, ini adalah observasi panjang gua selama 6 tahun di bursa. Dan gua coba lihat ya perilaku orang itu bagaimana. Dan setelah gue pelajari lebih tepatnya kayak Pak Lo Keng Hong, terus mungkin investor kawakan lainnya gitu ya, terutama Warren Buffett kita ngomong ya, mereka tuh sudah punya jam terbang tinggi dan mereka udah ngerti sih. Sebenarnya saham itu gampang banget sih. Ada siklus di mana namanya, ada nama kategori siklus. Ngerti siklus ya? Bukan sirkus, beda lagi. Sirkus juga sama sih, naik turun sih. Siklus. Jadi kita tuh kalau sebagai investor beli ketika siklus di bawah. Jadi kita bagaimana cara menyikapinya sih? Kalau misal lu mentalnya cepet kaya sih ya susah gitu loh. Tapi kalau kita yang mentalnya itu macam assassin ya, kita ngomong ya kayak Assassin's Creed gitu, langsung gorok dari belakang leher orang. Kita bakal ngebeli ketika dia tuh waktu di bawah gitu loh. Jadi simple banget sih. Nah, problemnya adalah kesabaran ini, gue udah pernah bahas, ini adalah privilege. Semua orang punya, tapi nggak bisa dimanfaatin. Ibarat kata gini loh, kita dilahirkan, oke, lu kok main game, kita mau main game lah, kita mau lu main game nih. Lu baru mulai main game aja, udah dikasih senjata cuy, tapi lu nggak pakai. Jadi senjata paling mematikan manusia itu apa? Kesabaran, itu senjata cuy. Mau situasi apapun itu kesabaran cuy. Oke, jadi gue bakal ngebahas ini bagaimana cara kita menanggapinya ya. Nah, market merah, timeline penuh ketakutan. Udah biasa itu ya, berita-berita media menjual kecemasan, ngegoreng sana sini ya, oke. Terus dan tiba-tiba semua orang berubah menjadi ahli ekonomi dadakan. Padahal sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa mengendalikan emosi sendiri. Nah, jadi kayak kita ngomong ya, pengamat itu adalah orang paling pintar sedunia sih. Tapi kalau ketika mereka terjun disuruh praktekkan pasti gagal. Iya kan, banyak berita-berita propaganda gitu, nyudutin sana sini ya. Ya oke lah, kita akuin lah. Ya mungkin kita banyak blunder dan sebagainya. Tapi setiap negara itu punya blundernya masing-masing guys. Tapi nggak se-ekstrem kita digorengnya gitu loh. Sampai berita-berita luar negeri pun ketutup sama berita-berita propaganda itu. Makanya kenapa gue setuju banget kalau media sosial itu ditertibkan, kita ngomong seperti itu. Tujuan untuk apa sih? Again, untuk mengurangi toksik ya. Toksifikasi kita ngomong. Karena ini kita tuh udah krisis moral guys. Oke? Gak mau peduli, kita gak peduli sih kita ngomong sih. Mau itu A bener, A B salah gak peduli. Kita ngomong secara etika dulu nih. Etika dalam mencerna informasi. Etika dalam berpikir. Bener-bener salah-salah udah. Gitu loh, gak usah memperkeruh keadaan. Terkadang investor yang dewasa mereka tuh gak kayak gitu sih. Makanya apa gue bilang, itu bisa ulah kalian sih. Ya kan? Buka urusan kalian kepo gitu kan. Ya udah biarin aja, biarkan expert yang urus aja sih. Kalau kita punya prinsip seperti itu. Kalau lu buka expert ya jangan gitu, Mbak. Kalau enggak itu gak masalah lu gitu loh. Oh well, it's the truth ya, itu fakta seperti itu. Makanya kenapa gue bilang kalau market lagi merah bakal seperti ini. Nah, pertanyaan, kalau market hijau gimana? Ya nggak ada berita kayak gini. Mungkin propaganda bakal habis sih, udah bakal hilang sih. Tapi bakal muncul lagi ketika siklusnya datang lagi. Ketika mereka pengen beli di bawah lebih murah, datang lagi siklusnya. Ya itu apa? Propaganda lagi. Nah, ini kita ada wacana nih ya soal masalah berita. Kalau nggak salah kita gandeng apa ya, Singapura sama Hong Kong ya. Tujuan tuh apa? Kalau dari yang gue perhatiin, ini adalah untuk menjaga kita punya bursa. Jadi kalau ada berita propaganda lagi pun, itu udah agak kurang mempan. Kenapa? Inflow-nya bakal ada dari sana, jadi luar juga ada nanti jadi gitu loh. Jadi ini adalah mekanisme defensif untuk bursa. Kalau menurut keyakinan gue, kita mau seperti itu ya. Jadi keyakinan gue juga mungkin bisa salah, bisa jadi benar, nggak ada yang tahu juga. Tapi kalau kita sebagai investor, kita harus punya keyakinan sendiri untuk menganalisa, kita mau seperti itu. Oke, itu yang mau kasih tahu kalian. Ini sebagai pembuka doang, masih ada nih. Baru aja mulai kita ya. Itu baru appetizer. Jadi ini semua. Jangan mengurusi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya. Ini yang tadi gue bilang sama kalian. Kita tidak mengontrol suku bunga, perang, politik, tarif, kebijakan pemerintah, sentimen global. Gue mau ngomong ini dulu sih. Ini gue juga jujur, gue tuh udah jujur banget ya. Gue udah edukasi ini banyak banget, tapi masih banyak yang gagal. Serius. Maka kemarin ada beberapa orang ngeluh ke aku, gue bilang lu udah capek ya. Iya. Ya udah kalau udah capek kabur aja, gue bilang cabut aja.
gue nggak bisa kasih solusi lagi. Ya lu kalau misal gue udah sampai seperti ini pun, saya keluar kartu as gue pun, kalau kalian nggak bisa praktekin, ya gue nggak tahu lagi sih mesti kayak mana lagi sih. Ya memang ada baiknya sih kalian cabut dari negara ini aja sih menurut gue. That's it, simpel kan. Kalau memang udah capek di sini, lu investor, lu itu investor, atau lu mau jadi politikus, atau jadi pengamat, atau jadi kritikus, atau bahkan jadi toksitifikus. Oke, toksik sekarang lebih baik toksiknya, kita ngomong seperti itu. Memperkeruh suasana. Lu di posisi mana? Ingat, kita investor cuy. Kita tuh nggak ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita seperti ini. Ya, lu bukan ngurusin itu semua ya. Again, lu tuh nggak ngurusin 6 hal ini. Jadi lu better diem aja sih daripada memperkeruh suasana sih. Serius. Bagusan diem daripada memperkeruh suasana. Bang, tapi influencer kan mereka cari duitnya pakai cara kayak gitu. Ntar kalau udah nggak ada yang bisa digoreng lagi, mereka nggak laku cuy. Bisa jadi influencer itu udah pada kabur duluan. Simple. Oke, makanya gue bilang hati-hati juga kalian mencerna informasi. Guys, sebagai investor dewasa harus lebih pintar. Nah, kita hanya mengontrol apa? Reaksi kita, kesabaran kita, alokasi modal kita, karakter kita. Kita fokusnya cuma 4 ini sih. Lihat, yang kita fokus cuma 4. Tapi yang kalian fokusin 6. Lebih bodoh siapa sih sebenarnya sih? Lu bayar kali capek sendiri. Kita cuma ngontrol 4 doang. 4-nya apa? Ini. Reaksi kita, kesabaran, alokasi modal, karakter kita, udah gitu aja. Akhlak, karakter tuh akhlak kita. Akhlak sebagai investor, akhlak sebagai manusia. Bang, tapi kan ini kayak gini, persetan cuy. Kita nggak peduli cuy. Itu bukan urusan kita. Mau jungkir balik kayak mau apa kayak fuck it. Lu fokus ke hidup lu aja. Adaptasi, survive. Lu hidup tuh untuk survive cuy. Ingat, hidup itu bukan hobi. Hidup itu tanggung jawab anjing. Oke? Jadi kalian mesti bener-bener mikir. Gue nggak peduli kalian suka apa gue atau enggak. I don't give a fucking shit. Gue cuma ngasih tahu hal yang bisa kalian kontrol dan bisa merubah hidup kalian lebih baik ke depannya. Tapi terserah kalian sih. Gue nggak ada hak juga sih ngurus kalian sih. Ya jadi gue bantuin yang bisa gue bantu aja. Again, apa yang bisa gue kontrol? Ya ini. Karakter gue adalah gue suka sharing. Kesalahan investor modern, ketika pasar naik merasa jenius. Ketika pasar turun merasa dunia akan berakhir. Padahal yang berubah hanya harga, bukan bisnis. Makanya gue bilang ini banyak banget sih pakar-pakar, ekonom-ekonom ya, ekonom TikTok, ekonom apa gitu, semua kita nggak tahu deh ya. Sosial media sana sini sampai manapun adalah. Menurut gue sih mereka nggak tahu apa-apa sih. Maka kenapa gue bilang seperti ini? Kenapa gue bilang mereka nggak tahu apa-apa? Karena ya again, kalau ketika lagi seperti ini keadaannya, dia bakal merasa paling pintar. Oke, merasa paling pintar tapi merasa paling pintar kayak mana? Memberikan statement seakan-akan dunia ini bakal berakhir. Tapi ketika market lagi hijau, kalian sadar nggak sadar ya, mereka tuh bakal merasa lebih jenius. Termasuk kalian juga sih, yang suka pom-pom, yang suka tebar fear itu semua. Again, 99% manusia itu memang diciptakan bajingan. Tapi memang pada dasarnya manusia dilahirkan bajingan sih emang sih. Secara psikologis memang seperti itu. Tapi 99% yang gagal kontrol, 1% yang berhasil. Makanya orang kaya itu dikit banget. Seperti kita gitu loh. Ya? Dikit, yang seperti kita tuh dikit banget, ya. Ego investor, nah ini kita. Kenapa masalahnya adalah ini, ego investor. Sebagian orang tidak takut rugi. Mereka terlihat salah sih. Dan ego seringkali jauh lebih mahal daripada kerugian investasi itu sendiri sih. Jadi lo tuh gengsi, ngerti? Gengsi. Kalau gue sih gak gengsi ya. Gue salah, gue bilang salah sih. Gue akuin sih. Meskipun gue gak salah pun, lo mau nyalain gue pun, gue minta maaf sih. Kenapa? Ya gak ada artinya juga sih. Lo berdebat, lo kalah. Lo menang debat juga kalah cuy. Jadi gak ada gunanya. Berdebat itu adalah tindakan paling konyol. Menghabisi waktu, habisin energi untuk terlihat bodoh sebenarnya sih. Nggak peduli sih siapa benar siapa salah sih. Karena kalau di dalam perdebatan gak ada benar gak ada salah. Dia bilang, bang, makan cicak itu sehat. Nggak, makan cicak itu jorok. Berdebat masalah makan cicak aja pun bisa. Contoh nih. Makan cicak jorok, makan cicak sehat. Ya mungkin secara sains mungkin dia ada nutrisi, tapi secara moral jorok. Gitu dan sebagainya. We never know. Lu bayangin aja lu kok ke Thailand,
cicak kering, goreng, dimakan gitu. Ya kayak gue bilang, nggak ada benar, nggak ada salah kan. Tapi berdebat kan, perdebatan itulah hal paling bodoh dan konyol yang pernah gue lihat cuy. Kenapa? Kalau di luar negeri itu jarang ada seperti itu ya, karena mereka tahu waktu itu berharga. Oke, mengapa kita ngomong kenapa ya kalau tayangan-tayangan gitu ya dimanapun di seluruh dunia, kalau ada namanya pembahasan perdebatan pasti rame. Kenapa? Karena kenapa audiens itu juga ada egois sendiri. Ini bener, ini salah. Apalagi Sujon kita ngomong seperti itu. Makanya investor itu kalau kita ngomong ya, kalau egonya ke bawah ego seperti ini, lu gak bakal jadi investor lagi sih. Lu bakal jadi manusia bandwagon, bukan investor. Jadi jangan pernah menyebutkan diri kalian tuh investor kalau kalian masih melakukan hal itu. Oke, kalau kita sih udah gak mempen cuy. Lu mau kasih gue berita apapun, berita tai kambing pun gak bakal kena kok. Ya, kita mah udah bulletproof lah kita ngomong. Ya, oke. Soal gituan. Jadi teman-teman gue sih, gue bersyukur juga teman-teman di sini juga yang sering datang live gue, sering nonton konten gue, mereka juga udah jadi bulletproof juga gitu loh sama berita-berita gitu ya. Oke, jadi udah mempen lah. Jadi kita bisa ngontrol ego kita. Sosial media membuat investor merasa harus selalu punya opini. Nah ini dia loh, harus selalu melakukan sesuatu, harus selalu aktif. Padahal terkadang keputusan investasi terbaik adalah tidak melakukan apa-apa. Iya, lu bayangin, gini ya, kalian kira gue ngapain gue nge-live dan gue bikin konten di sini? Apa? Alah, lu mau cari duit, ngepom-pom. Alah, lu mau buka kelas, jualan kelas. Alah, jualan seminar. Pertanyaannya, sampai hari ini ada nggak? Ada nggak gue pasang iklan? Jawab, ada nggak gue pasang iklan? Yang gue lakukan adalah karena gue bosan. Gak ada teman yang bisa diajak ngobrol juga, lahirlah channel ini. Ketemulah banyak teman-teman di sini juga, ngobrol-ngobrol, sepemikiran, sepengetahuan, semoral, seetika, and everything. Gue belajar lagi dari mereka belajar dari gue juga, sama-sama sering belajar. Gue merasa sih YouTube itu platform paling baik sih, karena kita mempertemukan banyak orang. Lu bisa belajar satu sama lain. Bagi gue seperti itu sih. Dapat duit, ada AdSense sebagainya gitu. Ya bagi gue tuh reward gue sih. Reward dari alam semesta buat gue semua. Karena gue sudah berjasa untuk alam semesta ini. That's it. That's what I'm doing. Pertanyaannya, nah, kalau kalian sosial media buat apa? Oke. Karena sosial media buat apa? Itu pertanyaan lu mesti bisa jawab cuy. Nggak, kenapa gue bilang jadi investor nggak? Yang paling baik itu nggak lakuin apa-apa gitu loh. Nongki aja kita gini loh, gitu loh. Ya nonton sampai udah menit 13 ini pasti demen nongki juga cuy. Ngobrol-ngobrol, cari pemikiran, ngobrolnya sama topiknya bisa nyambung gitu semua. Karena gue bilang aja jenuh banget di luar sana itu. Teman-teman gue pada sampah semua soalnya teman-teman gue. Mentalnya cepet kaya semua gitu loh. Kalau nggak mental cepet kaya, mental penakut. Males, capek, nggak bisa berkembang juga. Dan gue bisa jadi hari ini pun karena berkat ring 3 semua. Buka ring 1, buka ring 2. Ring 1 mah sampah semua cuy. Oke. Ya, lanjut lagi ya. Jadi hati-hati. Ini sosial media itu kalian mesti mikir kayak gini ya. Oke. FOMO, ini juga ketakutan terbesar investor modern bukan kehilangan uang, melainkan melihat orang lain menghasilkan uang lebih cepat. Dan dari situlah biasa kebijaksanaan mulai ditukar dengan impulsif. Karena ibarat kata kalian tuh rela menggadaikan kalau punya harga diri demi uang. Orang FOMO tuh seperti itu sih, menggadaikan harga diri demi uang. Kasar kali bang, emang iya. Orang FOMO itu nggak jauh beda sama yang jual diri sih sebenarnya sih. Berarti kita udah kategori apa? Krisis moral kan? Nggak jauh beda yang FOMO ini kayak orang yang jual diri gitu loh. Udah lempar nanti kasih lu duit. Lu buka baju, buka celana kasih gua. Tinggal gua main aja kan. That's the harsh truth. Itulah kita ngomong secara psikologis. Suka nggak suka, tapi itu faktanya. Oke? Karena gini ya. Lu tuh nggak bakal bisa berpikir secara dewasa lagi. Lu nggak bakal bisa berpikir secara rasional lagi sih. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau jadi teman-teman di sini kalau yang udah nonton sampai detik ini juga, teman-teman harusnya bisa mikir juga sih. Kalau benar-benar waras ya. Oke. Next.
Crash adalah diskon. Nah, jika kita senang jadi gini. Oh ya, satu lagi. Kalau kalian itu merasa orang lain bisa cepat kaya dengan cara seperti itu, dan kalian ikutin, ya berarti kalian tuh sirik. Lo itu tipe orang nggak suka melihat orang lain berhasil. Kalau gue sih terbalik ya, gue suka banget bisa melihat orang lain berhasil. Apalagi orang-orang yang biasa datang live gue, VIP, kadang mereka VIP-in gue dan sebagainya, gue bantu hitung nilai wajar atau gitu semua. Bisa berhasil, gila, gue seneng banget sih liatnya sih. Jadi kayak lihat orang berhasil tuh indah banget sih. Bukan harus sesuatu yang lo sirikin sih menurut gue sih. Karena setiap manusia tuh punya jalan hidupnya sendiri dan punya waktu masing-masing sih. Oke. Crash adalah diskon. Ya, mengapa kita marah ketika bisnis bagus dijual lebih murah? Investor yang menyukai diskon. Ketika diskon, kecuali ketika diskon itu pada saham yang mereka miliki. Itu loh. Jadi kalau gue tuh demen banget. Nama Crash itu adalah mujizat. Mujizat 5 tahun, 10 tahun sekali. Seneng banget gue, buset. Pengen banget. Ya kayak sekarang ini. Ya berusaha kita kerasan. Kita mah investor mah santai aja. Tapi kalian yang kebakaran jenggot gimana? Makanya waktu kita ngomong ya, investasi itu pakai ini, bukan pakai ini. Lo kalau investasi pakai ini selesai udah bubar sih menurut gue sih ya. Fokus pada kehidupan. Pasar akan tetap buka besok, tetapi hidup tidak selalu memberikan kesempatan kedua. Pergi gym, baca buku, habisi waktu bersama keluarga, kerjaan bisnis, nikmati hobi. Pasar tidak membutuhkan perhatian kita setiap 5 menit sih. Oke. Pasar modal tuh nggak pernah peduli lu mau ngapain. Ya mereka tuh cuma taunya apa? Pasar buka, lu mau beli, jual, udah gitu aja. Maka kenapa gue bilang kenapa ya sekarang ini kebanyakan makin parah yang ada sih menurut gue sih. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi sih. Gue udah sampai gue susah mau ngomong gitu loh. Kemakan propaganda gampang, kena provokasi gampang, kena timpa teks gampang, everything. Influencer yang aneh-aneh, 20 juta, 30 juta pun kalian bayar. Setelah gagal kalian koar-koar. Gue juga gak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Psikologisnya kacau banget sih menurut gue sih. Secara psikologis ini udah gak bener sih. Ya makanya gue bilang kalian tuh sampai lupa kehidupan kalian. Setelah kejadian bilang apa? Gue punya anak, punya istri, gue baru nikah dan sebagainya. Itu salah lu, yang goblok kan lu. Kalau gue jadi istri lu atau gue jadi suami lu, gue ceraikan langsung sih. Gak sudi gue punya pasangan kayak gitu. Ya, mental miskin banget. Salah nikah sama orang, bagusan lu single daripada lu nikah sih, sumpah. Aduh, saya punya anak, gak usah punya anak. Yang salah kan lu. Lu sampai lupa kehidupan. Makanya kenapa gue sih bilang sama kalian, gue ingetin kalian terus. Fokus ke apa yang bisa kalian kontrol. Fokus ke kehidupan kalian. Bukan fokus ke hal yang gak aneh-aneh, yang gak bisa lu kontrol. Itu bunuh diri namanya cuy. Jangan panjang ya kita ngomong. Suka nggak suka, tapi itu faktanya ya. Investor dewasa memahami tidak semua peluang harus diambil, tidak semua berita harus ditanggapi, tidak semua penurunan harus ditakutin. Kadang tugas investor hanya menunggu, yaitu kayak kita ini. Kerjaan gue cuma nunggu aja tiap hari. Oleh sebab itu gue punya hobi. Ya gue ngehobi lah, ya ngegundam lah, ya gambar lah, apalah segitu semua. Ngegambar lah, gundam lah, jalan-jalan lah. Di sini channel ini nongkrong sama kalian lah, ngobrol-ngobrol lah. Kalau nggak bantuin orang VIP lah, gitu. That's it. Santai-santai aja. Karena gini ya, psikologis tuh bisa menular loh. Kalau lu tuh santai, orang sekitarnya bakal santai. Kalau lu itu orangnya cemas, ya semua orang bakal cemas. Psikologi itu menular karena aura manusia itu ada soalnya tuh. Otak ini kan bisa menarik masalahnya, ya. Kesabaran adalah keunggulan kompetitif yang tersedia untuk semua orang, tetapi hanya sedikit yang mau menggunakannya. Nah ini gue bilang loh, kayak tadi di awal gue bilang, semua manusia itu ada sisi kesabaran, tapi lu nggak mau pakai aja sih. Makanya kenapa gue bilang, kayak di main dunia game, lu bermain nih, dikasih senjata mematikan, tapi lu nggak pakai. Lu lebih milih nge-grinding musuh mati berkali-kali daripada lu pakai senjata paling kuat lu simpen terus daripada lu kalau pakai itu lu udah menang game ya cuy. Kacau cuy.
Habis itu baru nyalain keadaan. Sarkas ini sarkas elegan buat kalian dari gua ya. Ironisnya orang paling panik ketika pasar turun biasanya adalah orang sebelumnya paling yakin bahwa diri investor jangka panjang ya. Banyak seperti itu, cacing-cacing naga-naga. Aduh, ya ampun ya Tuhan. Ini insight dari gue buat kalian. Pasar tidak menguji kecerdasan, pasar menguji kesabaran, ego, disiplin, pengendalian diri. IQ tinggi tidak selalu menghasilkan investor hebat sih. Karakter yang matang yang lebih melakukannya. Nah, jadi IQ itu buat segalanya. Lu mau IQ jongkok, kalau lu IQ jongkok ya kita ngomong ya, pasti etika lu jelek. IQ itu etika sih sebenarnya sih kalau menurut gua sih. Ini IQ tinggi tidak selalu menghasilkan investor hebat ya, kecil. Ada orang IQ tinggi tapi sifatnya gak ada juga ada gitu loh. Moralnya gak ada. IQ itu bukan hanya kepintaran diuji, tapi kesabaran juga. Lu sabar atau enggak? Etika lu ada atau enggak? Kenapa kita IQ itu IQ gorila? Ya karena kita nggak punya etika cuy. Moral kita nggak ada cuy. Dikit-dikit nampak duit, korupsi. Dikit-dikit nampak sesuatu, nampak cewek, sange. Dikit-dikit nampak anything lah, sangean lah, inilah, ya korupsi lah, ya inilah. Banyak. Temen gue punya toko nih ya, pegawainya korupsiin duit dia semua. Berapa kali mencatin orang, ketahuan di CCTV, kok ngambil duit gue ya. Bayangin karyawan bisa ngekorupsiin PT orang cuy, gila. Dan itu sering terjadi. Gimana kita nggak IQ gorila cuy? Ya lu mesti terima sih, suka nggak suka sih. Ya kalau nggak suka ya udah, mau gimana lagi kan, nggak bisa lu kontrol juga itu. Jadi ya kita itu yang fokusnya hanya 4 ini, kesabaran, ego, disiplin, sama pengendalian diri, udah gitu aja. Oke, nama pengembangan diri sih lebih tepatnya sih. Ini solusi ya. Oke, dari tadi semua itu gue kasih kalian solusinya. Oke, solusinya apa ketika IHG turun? Fokus pada kualitas bisnis, fokus pada valuasi, fokus pada cash flow, fokus pada margin of safety, fokus pada kehidupan nyata di luar layar monitor. Oke. Makanya kenapa gue bilang sama kalian, gue selalu ngajarin kalian cara kita berpikir lebih luas sih, menurut gue sih. Bener, gue setuju. Kalau kalian bilang keadaan kita lagi nggak baik-baik saja, gue setuju. Oke, sana sini lagi dihajar sana sini juga kita gitu loh. Oke, itu fakta. Oke, cuman guys, jangan sujon. Kita tuh jangan sujon, kita berdiri sendiri. Ya, berdiri tengah, mikir lebih luas. Untuk apa? Cari peluang. Ya lo kalau memang nggak suka, lu bisa mungkin peluang keluar negeri kerja atau apa gitu bisa. Atau lu peluang lu di sini tapi pendapatan dalam dolar kan bisa. Lebih ke peluang. Again, karena itu bukan hal yang bisa kalian kontrol. Lu kontrol bisa lu kontrol aja. Oke. Jadi fokus sama kehidupan yang nyata di luar monitor. Oke. Sip, itu solusi dari gue buat kalian semua ya. Setelah gue kasih tahu fakta-fakta ya, gue tamparin, gue kasih solusi. Closing quote buat kalian semua. Musuh terbesar investor bukan inflasi, suku bunga, atau krisis. Again, musuh terbesar investor adalah versi dirinya sendiri yang panik, serakah, dan tidak sabar. Dan kabar baiknya, musuh itu bisa dididik sih. Jika kita cukup rendah hati untuk belajar darinya, ya, lu pertanyaan, lu siap gak untuk belajar? Bisa nggak lu hapus ego lu itu? Paling simpel apa? Coba lu akui kesalahan, lu bisa nggak? Gue salah, gue minta maaf. Bisa? Gue berani jamin sih nggak semua orang bisa sih. Kalau bisa, selamat. Lu kalau bisa sama 10 orang, lu tahu lu salah, lu minta maaf sama mereka. Congratulations, lu udah mulai di step 1. Next baru ke level berikutnya. Oke, sip. Itu aja bisa dari gue kasih tau kalian. Semoga bermanfaat. See you, take care, bye-bye.